Kabar ini, kabar terkabar. Itu inisiatornya Bang Bahlil ya? Saya pernah. 3 periode. Kenapa gagal jadinya? Masa seorang Bahlil bisa gagal begitu? Gini, aku mau ceritain dulu, ini bukan tabir ini kan. Nah, Tabir. Aku boleh bukan belak-belakan. mungkin belakang dong. Ini A1. A1. Pak Prabowo itu meminta kepada Pak Presiden untuk Mas Gibran yang menjadi wakilnya. Tidak ada permintaan dari Presiden Jokowi. Nggak ada, Pak Presiden waktu itu nolak. Bahkan mungkin Presiden milih Erik ya. Bapak Presiden milih Erik, itu benar tuh, nggak bisa bertanggungjawabkan. Jadi sebenarnya yang meminta jadi cawapres itu bukan Mas Gibran, Bukan pula Pak Jokowi. bukan pula orang tuanya. Apalagi Yang ibunya. minta itu, apalagi ibunya. Ini terlalu banyak juga fitnah ini. Oh. Nggak masem, Bos. Nggak Nggak masem. Samsul luar biasa. Samsul. Iya. Sayang konstitusinya nggak boleh 3 periode ya. Nggak bisa lah. Saya waktu itu sudah mengajukan, Ya. mengusulkan. Itu gagalnya kenapa? Hah? Penundaan pemilu alias perpanjangan jabatan kan? Itu yang inisiatornya dilakukan. Bang Bahlil ya? Saya pernah. 3 periode. Kenapa gagal jadinya? Hah? Masa seorang Bahlil bisa gagal begitu? Ya karena saya bukan ketua partai. Nah, ini kaitannya dengan partai politik. Tapi kan bendahara DPD Golkar Fakwa. Dulu. Papua. Papua ya? Jangan turunkan Oh, jabatan. iya, iya, ampun. Siap salah. Jangan menurunkan jabatan aku, Bu. Mas Bahlil, ini tadi kan selalu menyebut Gibran pemimpin masa depan. Jadi ini sebetulnya Gibran, ya, memang paling cocok mendampingi Prabowo ya, bukan Erik ya, bukan Erik. Dulu kan pendukung Pak Erik. Gini, aku mau ceritain dulu, ini bukan tabir ini kan. Nah, Tabir. Aku boleh buka belak-belakan. oh, ini belakang dong. Ini A1. A1. Aku bukan ya. Oh iya, buka. Jadi begini, jujur ya. Pertama, Mas Gibran ini bukan pilihan utama untuk menjadi wapres. Aku buka aja deh. Oh, Pertama sebenarnya idealnya itu dulu adalah ada sebuah pemikiran untuk bagaimana menggabungkan antara Pak Prabowo dan Pak Ganjar ya. Ganjar. Ganjar, oh iya. Itu maunya presiden. Itu keinginan Itu Presiden. ide besar untuk bangsa Iya. supaya tidak ada kampret cebong, Iya. Betul. supaya dua-duanya matang gitu loh. Itu ide besarnya. Pemilunya juga tidak perlu menghabiskan banyak duit. Betul. Gesekan di bawah juga tidak terlalu besar. Itu ide ideal, gagasan ideal. Kemudian ini berjalan. Awalnya ada connect. Begitu waktu berjalan, survei Pak Prabowo. Waktu itu kan Pak Ganjar surveinya tinggi. Tinggi. Waktu itu komitmennya adalah siapa yang punya survei lebih tinggi, itu yang menjadi capres. Surveinya di bawah, yang di bawah ya cawapres. Awalnya ide itu cukup bagus untuk kemudian menjadi bahan diskusi renungan gitu. Tapi belum ada satu titik kesepakatan. Tapi biarlah bola itu bergulir. Waktu berjalan ternyata surveinya kawan dua-dua ini bagus, baik Pak Ganjar maupun Pak Prabowo. Dan ketika surveinya cuma beda 3-4% di margin error, nggak ada yang mau ngalah siapa nomor 1 siapa nomor 2. Akhirnya ide itu batal. Ya. Pak Jokowi nggak bisa memutuskan. Ya, nggak Nggak bisa maksudnya siapa yang jadi capres dan siapa cawapres. Beliau kan hanya menyampaikan ide. Iya. Bahwa presiden itu hanya menyampaikan ide untuk kebaikan bangsa. Itu ide saat pertama. Begitu selesai, Tidak ada yang mau ngalah. nggak ada yang mau ngalah, maka muncullah opsi kedua. Waktu itu saya dorong abang saya, Mas Mas Erik. Erik. Jadi Pak Presiden pun waktu awalnya itu mendorong Pak Erik sebagai salah satu cawapres. Iya. Iya. Bukan satu-satunya ya, sebagai salah satu cawapres. Termasuk Sandi segala macam. Iya. Tapi waktu itu kan kemudian kan telah terafiliasi dengan Pak Prabowo. Iya. Dan Bang Erik waktu itu punya kesempatan yang cukup besar. Melalui PAN. Melalui PAN. Tapi sekali lagi,
proposalnya Pak Prabowo itu beda. Pak Prabowo itu meminta kepada Bapak Presiden untuk Mas Gibran yang menjadi wakilnya. Pak Prabowo ada masalah dengan Erik? Nggak ada masalah. Cuma Bapak Prabowo kan nggak mau lagi jadi cawapres, nggak mau jadi capres, dia ingin menjadi capres dan presiden. Saya tidak tahu pertimbangan apa Pak Prabowo. Jadi itu proposal untuk Pak Gibran itu adalah Pak Prabowo. Pak Prabowo. Itu idenya ide Pak Prabowo. Pak Prabowo yang minta. Tidak ada permintaan dari Presiden Jokowi. Tidak ada, Pak Presiden waktu itu nolak. Bahkan mungkin Presiden milih Erik ya. Pak Presiden memilih Erik. Itu benar tuh. Gue bisa bertanggungjawabkan. Iya. Benar nggak ada isu bahwa kalau misalnya Prabowo itu memilih Erik, Ketua Umum Partai Golkar Pak Erlangga Hartarto menolak. Nah, benar nggak itu? Ada cerita lagi nih. Ini Ketua Umumnya Gus Ipan ini. Jadi biar clear nih kita. Jadi awalnya Pak Presiden Jokowi itu mendukung Pak Erik. Oke. Pak Prabowo membawa Pak Gibran. Kemudian di dalam rapat koalisi. Dalam rapat koalisi itu voting tertutup. Di mana voting tertutup, satu partai koalisi itu berhak menyampaikan tiga suara. Tiga nama. Tiga nama. Gus. Di dalam tiga nama itu, suara paling banyak itu Mas Gibran. 7. Ibu Khofifah 4. Bang Erik 1. Pak Erlangga 1. Kalau tidak salah Bang Yusril juga 1. Itu dalam voting tertutup itu. Di keempat. Maksudnya partai-partai koalisi ini termasuk partai-partai yang belum masuk parlemen juga kan? Iya, termasuk itu suaranya sama antara partai Golkar yang besar, partai Gerindra besar dengan terkecuali gue ketua umum partai kalau itu menyangkut mekanisme jangan tanya gua. Iya, harusnya kan beda itu. Iya. Nah, kemudian Pak Erlangga menyampaikan kalau Pak Erik yang jadi wakil, Golkar keluar dari koalisi. Benar nggak Gus Ipan? Ya kira-kira begitu. Kalau ditanya gue. Karena tiap hari sama Pak Erlangga nih. Dia terus antara kita. Iya. Gitu loh. Jadi supaya persepsi publik ini jelas gitu loh. Nah kemudian waktu itu Pak Presiden meminta, coba tolong lagi pertimbangkan Pak Erik. Gitu loh ceritanya. Kemudian berangkatlah ke China dan ke Arab. Saya yang tinggal waktu itu. Ini saya saksi hidup. Cek ke Indonesia. Saya tinggal untuk memantapkan investasi. Gitu loh. Iya. Waktu rapat malam itu goncang ganjing, itu Pak Erlangga masih dapat motor. Voting tertutup itu setelah ada keputusan MK atau belum? Setelah. Oh setelah. Oke, lanjut. Setelah. Malam itu goncang ganjing, Pak Erlangga mengatakan kalau Pak Erik Golkar akan berpotensi untuk cabut, tidak berkoalisi dengan Pak Prabowo. Artinya dari semua cawapres yang ada itu semua partai itu kalau Pak Gibran itu tidak ada partai yang menolak. Semuanya setuju. Tapi kalau selain dari Mas Gibran itu pasti ada partai yang mendukung dan menolak. Resisten. Dengan kata lain, Mas Gibran sebagai cawapres di koalisi Indonesia Maju ini sebagai perekat untuk semua partai. Yang resistensinya paling kecil ya? Nggak ada resistensi. Nggak ada resistensi. Jadi sebenarnya yang meminta jadi cawapres itu bukan Mas Gibran. Bukan pula Pak Jokowi. Bukan pula orang tuanya. Apalagi ibunya. Yang minta itu, apalagi ibunya. Ini terlalu banyak juga fitnah ini. Informasi ibunya itu nggak ada? Nggak ada itu bos, mana ada. Saya mohon maaf dengan segala hormat ya. Ibu itu mana pernah campur-campur urusan begitu. Mas Badar kenal banget, dekat banget dengan ibu? Ya tidak terlalu dekat tapi kenal lah. Tahu lah ya kebiasaan, karakter. Mana pernah kami rapat aja nggak pernah ada ibu. Urusan-urusan begitu yang saya pahami ya, ibu nggak pernah ngurus itu. Jadi ide yang maunya Mas Gibran ini jadi wapres itu adalah proposal ide dasarnya dari Pak Prabowo. Yang kedua
kehendak dari partai-partai, di mana Mas Gibran dianggap sebagai perekat dari koalisi ini, agar koalisi ini tidak pecah. Iya. Dan itu bisa dicek. Dan make sense kan? Artinya kalau misalnya Mas Gibran ya artinya orang tuanya pasti akan dari bagaimanapun juga kan orang tua pasti akan Dukung support Anies. Itu pintar-pintarnya Pak Prabowo aja. Iya. Tapi maksud saya sampaikan adalah keinginan Mas Gibran untuk menjadi cawapres itu bukan keinginan pribadinya, Iya. bukan keinginan orang tuanya atau orang-orang dekatnya, apalagi ibunya. Mohon maaf dengan segala hormat. Tapi itu adalah keinginan dari Pak Prabowo yang juga menjadi keinginan dan pikiran yang sama dari partai-partai koalisi. Makanya tidak ada satu partai koalisi pun yang menolak Mas Gibran. Bahkan mereka meminta untuk Mas Gibran sebagai wapres perekat dari perbedaan pemikiran dari partai koalisi. Dan hasilnya dari orang underestimate, katanya masih muda, baru wali kota 2 tahun, belum bisa bikin apa-apa. Coba lihat, orang membingungkan semua kan tampilan dia kemarin waktu Ternyata beli sayurnya lezat juga ya. lezat juga paten. Nggak masem, Gus. Nggak masem. Samsul luar biasa. Samsul. Iya, sama. Berarti ini insting Pak Prabowo top dong. Top. Ya mungkin karena bisa sudah pengalaman kalah terus kan. Kalah terus berkali-kali, mau nggak mau ya. Udah pernah wapres sekali dengan Ibu Mega. Iya. Terus capres 2 kali. Intuisi kalahnya udah, itu sebenarnya belum. Makanya belajar sama Pak Jokowi. Iya. Jadi benar juga dia nggak salah dong. Menurut Abang, kan sekarang tahulah dengan hasil survei segala macam, kira-kira akan menangnya 1 putaran atau 2 putaran? Saya tidak boleh, saya ini kan bukan tukang sulap. Ya kita lihat perkembangan. Kita lihat perkembangan. Insya Allah lah, kalau saya lihat sih bisa menang. 1